musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us. Bergandeng tangan, kami semua
Roh Allah dicurahkan kepada setiap hati yang terbuka bagi Dia. Karena itu Roh Kudus saat ini ada di tempat ini ingin menjamah setiap hati-hati yang terluka, ingin menebak segala kerisauan hati kita. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau tetap di hidupku. Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Inilah pengakuan kami ya Bapa. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Berkaryalah ya Roh Kudus,
kepada kami, Roh Kudus. Setiap hari kami butuh Engkau. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Tuhan, lihat hati kami. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tegaklah aturanmu setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Inilah yang menjadi kerinduan kami yang terdalam, Bapa. Setiap hari, setiap saat kami ingin tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Kami merasa tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami yang lembut, yang manis, yang selalu membebat hati kami. Karena itu Bapa, kami siapkan telinga rohani kami untuk mendengar perkataan firman Tuhan. Roh Kudus, beri kami makin mengerti kehendak Tuhan, agar kami tidak tersesat selama kami hidup, tapi kami ingin benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman Tuhan. Pakai supaya setiap kata-kata firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom, Shalom, Haleluya. Kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saya menyambut setiap kita, selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan, dan selamat kita akan boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam rangkaian kenaikan Tuhan yang sudah kita peringati dalam ibadah hari Kamis yang lalu dan juga
hari Minggu depan kita akan memperingati Pentakosta ya. Kita akan memperingati Pentakosta dan hari ini pas begitu ya, di satu sisi kita meninggalkan bulan Mei ya kan. Banyak yang berkatakan wah bulan Mei ada mungkin dilewati dengan tetesan air mata, dengan rasa duka mungkin. Tapi ada juga yang melewati dengan kemenangan, sukacita begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi mari kita akan meninggalkan bulan Mei dan kita memasuki bulan Juni ini dengan satu langkah yang baru bersama dengan Tuhan yang sudah hidup dan yang naik ke surga, bahkan yang mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan hari ini begitu ya, secara khusus kita bahkan boleh menikmati perjamuan kudus bersekutu bersama dengan tubuh dan darah Kristus ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul For God's Kingdom Part 2 begitu ya, part yang kedua, bagian yang kedua, For God's Kingdom. Kita akan melihat lanjutannya dari hari hari Kamis yang lalu ya. Kita akan menikmati firman Tuhan ini, kita semakin mendalaminya. Nah, kalau ada sebagian dari kita yang mungkin hari Kamis kemarin gak ikut ke ibadah kenaikan Tuhan yang kita adakan di Hotel Batu begitu ya. Nah, lalu kemudian kita bertanya-tanya, lu kok tiba-tiba sudah part 2 begitu ya. Part satunya apa isinya ya? Apa sih isinya For God's Kingdom itu? Nah, ini sekaligus untuk mengingatkan kita ya, karena kemarin kita di Batu, kita ingat ya, nggak ada layar LCD-nya, mungkin buat kita susah mengingat poinnya, dan ingin saya bagikan poin apa saja yang mengingatkan kita dan sekaligus supaya kita yang tidak sempat ikut, kita pun bisa mengetahui apa yang menjadi part pertamanya ya. Nah ini part pertama yang kita bahas kemarin Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi mengapa kita itu perlu maju terus Bapak Ibu Saudara-saudari bagi kerajaan Allah? Mengapa kita perlu terus maju bagi kerajaan Allah yang sudah kita bahas yang pertama ya di hari Kamis yang lalu. Yang pertama itu adalah karena kita itu punya Tuhan Yesus yang hidup Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Dia hidup itu menjamin bahwa kerajaan Allah itu sungguh pasti adanya. Jadi biarlah jangan hanya kita saja yang menikmati kerajaan Allah itu, tetapi bahkan keluarga kita, teman-teman kita, mereka semua pun boleh menikmati kerajaan Allah yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Dan yang kedua, mengapa kita perlu maju terus bagi kerajaan Tuhan? Karena kita punya kuasa Roh Kudus. Ya, janji Bapa itu bagi murid-murid Yesus diberikan baptisan Roh Kudus itu memberi kita kuasa, ya, memberi kita kuasa sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kuasa Tuhan, ya. Dan ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagian yang kedua ini. Dan yang ketiga, mengapa kita perlu maju terus bagi kerajaan surga? Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang akan datang kembali. Itu pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus pasti, Dia yang naik ke surga, Dia pasti akan datang kembali. Itu pengharapan kita, dan itu berita sukacita juga yang kita bagikan kepada orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, ya, teman sekolah kita, teman kampus kita, bahkan teman pekerjaan kita. Itu yang kita bagikan. Yang penting adalah apa? Kita ingat Theophilus, dia adalah seorang dokter. Lukas adalah seorang dokter. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Theophilus, dia nggak hanya berbicara melulu soal, oh kamu sakitnya apa, ini ya tak obatin, terus berbicara soal karir, enggak gitu ya. Itu memang bisnisnya Lukas, pekerjaannya Lukas. Tetapi main bisnisnya adalah dia memperhatikan keselamatannya Theophilus. Dia memperhatikan pertumbuhan imannya Theophilus. Dan itulah yang seharusnya kita miliki, ya. Bukan hanya soal, oh aku bekerja di bidangku ini, bidangku itu karirku. Oh iya, itu karir kita. Kita perlu juga biaya hidup, ya, untuk sehari-hari dari pekerjaan kita. Tetapi ingat, main bisnis kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita memperhatikan pertumbuhan rohani orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka percaya Yesus? Apakah mereka bertumbuh terus dalam Yesus? Apakah mereka semakin dewasa di dalam Kristus? Ya. Nah, dan sekarang kita masuk ke part yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari, ya.
lanjutannya dari kemarin Kisah Rasul 1 ayat yang pertama sampai dengan 11. Hari ini kita akan bahas dari ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Nah, saya ingin memulai firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari dengan seperti ini ya. Wah, ini balik ke kereta api lagi ya. Yang kapan lalu saya sempat sharing soal kereta api, ini kita akan balik ke kereta api lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita itu mau naik kereta api begitu ya, kita ingin ke satu kota, kita akan berangkat naik kereta api Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya akan ada apa? Persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan, bukan? Persiapannya apa? Kita perlu uangnya. Jelas ya, kalau nggak ada uang, kita nggak akan bisa beli tiketnya. Tapi kalaupun ada uang, lalu kita nggak beli tiketnya, ya juga percuma, kita nggak akan bisa berangkat naik kereta api itu, betul ya? Lalu sekarang sudah ada tiketnya, tapi kita nggak nyiapkan barang-barangnya, ya kita juga nggak akan bisa berangkat ke itu ya. Ya akan ketinggalan semua barang-barang kita bingung juga gitu ya. Pasti akan ada sesuatu barang yang kita siapkan. Entah baju kita, celana kita, entah tas kita, apapun begitu ya. HP kita, dompet kita siapkan begitu ya. Bahkan mungkin tiket yang kita cetak itu begitu ya, KTP kita perlu siapkan. Lalu kalau semuanya sudah siap, tapi kemudian kita nggak datang ke stasiunnya, apalagi terlambat datang ke stasiunnya atau bahkan nggak datang sama sekali, ya nggak akan toh kita bisa berangkat gitu ya naik kereta api itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga sebetulnya sekali lagi dengan For God's Kingdom ini. Kita punya kerinduan ya namanya supaya temanku ya sekampus, temanku sekantor, temanku di tetangga rumahku, supaya mereka semua diselamatkan. Bukan hanya aku saja begitu ya yang menikmati sukacita itu. Tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Bahkan kita berkata, aku kepingin ada kuasa Roh Kudus turun atasku. Tapi kita juga tidak mempersiapkan dengan baik. Waduh, bagaimana mungkin ya kita bisa bergerak maju bagi kerajaan surga ini, gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah sebab itu penting bagi kita untuk mengerti bagaimana supaya kita ini memperlengkapi diri kita, mempersiapkan diri kita supaya kita bisa maju terus bagi kerajaan Allah, supaya banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah, supaya semua teman-teman kita, keluarga kita, mereka pun boleh menikmati anugerah kerajaan Allah seperti Tuhan juga sudah menganugerahkannya bagi kita. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin saya bagikan kepada kita adalah ini ya. Bangun doa kita. Katakan sama-sama, bangun doa kita. 1, 2, 3. Ya, mari kita bangun doa kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa maksudnya? Mengapa kita perlu bangun doa kita? Ini menarik, kenapa? Karena di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12 di situ dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa para rasul ini kembali ke Yerusalem? Ingat hari Kamis kemarin kita sudah bahas, karena Yesus berkata melarang mereka, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Apa janji Bapa itu? Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis, bukan lagi Yohanes Pembaptis, tapi Yesus sendiri yang akan membaptis, bukan lagi dengan air, di dalam air, tetapi dengan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus. Sehingga mereka ini kembali, rasul-rasul itu kembali Bapak Ibu Saudara-saudari ke Yerusalem. Mereka punya rasa haus dan menantikan janji Bapa itu. Ayat 13, ini menarik ya. Di sini dikatakan setelah mereka tiba di kota, ada kata mereka, naiklah mereka ke ruang atas, ada kata mereka lagi. Tempat mereka menumpang, ada kata mereka lagi. Mereka itu, kan dijelaskan akhirnya, mereka itu siapa? Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, 11 murid Yesus. Ini penting kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari?
Karena menunjukkan ternyata ke-11 murid itu ketika sudah melihat Yesus naik ke surga, tidak ada satupun dari mereka yang terpecah. Wah, sudahlah, aku gak suka sama menunggu-menunggu seperti ini, apalagi sama murid-murid yang lain. Oh toh Yesus sudah naik ke surga, udah tak tinggal bye. Gitu ya. Aduh, ngapain sih harus doa-doa? Nggak penting lah doa-doa. Wah, apa sih doa itu? Ya kan? Oh, nggak penting lah berkumpul bersama-sama para murid lainnya. Udah, bye gitu ya. Ditinggal gitu ya, terpecah murid Yesus. Enggak gitu ya. Ke-12 rasul itu semua bersatu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bahkan kemudian dikatakan, ditegaskan lagi, mereka semua bertekun dengan apa? Sehati. Ada ketekunan, ada kesehatian dalam apa? Doa bersama-sama. Lalu kita pikir, oh berarti hanya para rasul yang perlu berdoa bersama-sama itu gitu ya. Jangan-jangan hanya para rasul. Enggak loh, Lukas kasih catatan tambahan. Catatan tambahannya apa? Dengan beberapa perempuan, ada Maria ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus. Mereka semua sehati bertekun dalam doa bersama-sama. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mau gak kita, apalagi kita di momen ini begitu ya, kita tidak menjadi murid-murid Yesus yang terpecah. Yang karena keegoan kita, lalu kita berkata, enggak pentinglah kumpul bersama-sama orang seiman. Enggak pentinglah berkumpul bersama-sama untuk berdoa bersama. Enggak pentinglah kita untuk mau menyatukan hati kita sehati bertekun. Apalagi mau menerima baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, doa bersama-sama. Enggak pentinglah, tak tinggal gitu. Bayangkan kalau ada satu saja murid Yesus itu meninggalkan, atau perempuan-perempuan itu meninggalkan, atau Maria itu meninggalkan, ya lalu mereka nggak bertekun dalam doa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudari, ditinggal begitu ya. Yang terjadi apa? Ya yang meninggalkan itu nggak akan dapat baptisan Roh Kudus, nggak akan dapat kepenuhan Roh Kudus itu. Mereka bisa dapat, kenapa? Karena mereka mau bertekun dengan sehati. Sebab itu saya tuliskan di sini, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, mereka itu menantikan Tuhan. Dan itu ternyata sangat identik dengan kita membangun kehidupan doa kita. Ya, menantikan Tuhan itu sangat identik dengan kita membangun kehidupan doa kita. Ya, mengapa? Karena sebetulnya gak ada loh yang nyuruh para murid itu mereka langsung berkumpul berdoa. Yesus hanya bilangnya apa? Kamu kembali ke Yerusalem, nantikanlah janji Bapa. Ya, tunggu janji Bapa. Tapi mereka ngerti sepanjang sejarah Alkitab dari perjanjian lama ya. Terus begitu ketika mereka memasuki perjanjian baru, yang namanya menantikan Tuhan itu identik dengan doa. Jadi sebab itu ketika kita terus menantikan ya namanya kepenuhan Roh Kudus itu memenuhi kita, mari kita bersatu dalam doa. Dan kalau Tuhan Yesus itu sebegitu seriusnya Bapak Ibu Saudara-saudari ingin membaptis kita dengan Roh Kudus, pertanyaannya adalah lalu seberapa seriusnya kita menantikan Tuhan? Seberapa seriusnya kita mau menantikan Tuhan membangun kehidupan doa kita? Kalau selama ini doa kita banyak bolongnya ya, setiap hari kita berdoa ada bolongnya, nanti menara doa ada bolongnya, bahkan ibadah kita ya dimulai 10 menit sebelum ibadah kita ada menara doa dan kita banyak bolongnya, kita tidak dengan tekun berdoa. Mari kita cek hati kita, apakah jangan-jangan sesungguhnya itu semua karena kita sedang main-main dengan Tuhan? Dan kalau kita sedang terus main-main dengan Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita mau menerima kuasa Roh Kudus itu? Ya, doa setiap hari bolong-bolong, nanti doa menara doa Rabu bolong-bolong, lalu 10 menit sebelum ibadah bolong-bolong. Coba mari kita cek hati kita lagi. Apakah jangan-jangan itu semua karena kita sedang main-main dengan Tuhan? Dan kalau iya, pertanyaannya adalah bagaimana kita lalu mau menerima kuasa Roh Kudus itu?
Ya kalau karena ego kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menarik diri. Kita nggak mau berdoa bersama, nggak mau sehati begitu ya bersama-sama berdoa. Wah, karena ada kepentingan-kepentingan ego kita sendiri, kita putuskan aku narik diri, aku nggak mau doa bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat firman Tuhan ini tadi, ternyata itu justru tidak akan menunjukkan kehebatan kita sama sekali, tetapi justru malah membuat kita terhalang untuk menerima kuasa Roh Kudus itu. Sebab itu mari saya dorong kita semua, mari kita satukan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Untuk kita boleh sama-sama maju di dalam Tuhan. Baik itu mau menara doa di hari Rabu, mau itu menara doa 10 menit sebelum ibadah mulai. Bahkan di tengah-tengah setiap hari kita, aktivitas kita, mari kita bangun kehidupan doa kita. Baik doa kita secara pribadi maupun doa kita secara komunal. Ya, bersama-sama. Coba lihat ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bayangkan kalau kita mau naik kereta api, lalu kemudian uangnya nggak kita siapkan gitu ya. Lalu kemudian tiketnya nggak kita siapkan. Ini tiketnya dari mana? Dari Paris ke London. Waduh begitu ya. Dari Paris ke London. Tiketnya nggak kita siapkan. Barang-barangnya pun nggak kita siapkan. Bahkan kita nggak mau datang ke stasiun kereta api itu, ya. Tapi yang terjadi apa? Semuanya udah nggak disiapkan. Yang terjadi adalah, ternyata bertengkar gitu ya, bertengkar gitu ya, nggak ada kesehatian gitu, bertengkar. Terus akhirnya habis bertengkar sudah ngambek aku gitu ya, pergi dibawa semua itu bagasi barang-barangnya dibawa pergi gitu ya. Ya akhirnya ya bagaimana mungkin akan berangkat naik kereta api itu begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bagaimana mungkin akan berangkat naik kereta api itu. Dan demikian juga dengan ketika Tuhan berkata, ya nantikanlah janji Bapa. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kemudian kita tidak mau menantikan Tuhan. Kita pilih sudahlah kita tinggalkan gitu ya. Nggak usah bertekun, nggak usah sehati bersama-sama berdoa. Ya sudah gitu ya, bagaimana mau menerima kuasa Roh Kudus itu begitu ya. Sebab itu mari kita satukan hati kita bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya ingat begitu kalau opa saya begitu ya, yang juga adalah hamba Tuhan, tiap kali biasanya Kamis itu ibadah kenaikan Tuhan. Wah itu lalu kemudian dalam waktu 1 minggu itu akan ada ibadah kepenuhan Roh Kudus. Begitu ya, doa kepenuhan Roh Kudus. Hari Jumat, hari Sabtu doa kepenuhan Roh Kudus. Nanti sampai terus kemudian Pentakosta begitu ya. Lalu ketika semua berdoa, opa saya hanya tinggal lihat begitu ya. Wah ini ya berdoa, kemudian siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh begitu ya. Lalu kemudian setelah ibadah selesai lalu dibilang, hari ini yang mendapat kepenuhan Roh Kudus ada berapa sekian orang begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ayo begitu kita bangun sama-sama. Bahkan saya ingat saya punya teman begitu ya, saya punya teman ini di gereja yang lain, bukan di gereja di tempat opa saya, begitu gereja yang lain. Dia juga datang dari luar pulau begitu ya, dia datang dan kemudian dia beribadah di situ dan setelah itu dia bersaksi. Wah, kamu tahu Isai, waktu kemarin ibadahnya ibadah umum biasa. Ibadahnya ibadah umum biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ternyata waktu pas momen worship, doa penyembahan dinaikkan, dia berdoa sungguh-sungguh dan di tengah-tengah komunal itu dia dapatkan bahasa roh pertama kalinya. Tidak dalam momen khusus doa kepenuhan Roh Kudus, hanya dalam ibadah biasa, dalam momen pada waktu kita sama-sama naikkan doa penyembahan, dia berdoa dan dia minta dan dia dapatkan kepenuhan Roh Kudus itu dengan tanda awal berbahasa lidah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya dorong setiap kita, ya jangan sampai ada salah satu pendeta itu berkata, kalau kita datang begitu ya terlambat karena kita menganggap pujian tidak penting, khotbah yang lebih penting, kita justru melewatkan momen di mana kita itu bersekutu intim dengan Tuhan. Kenapa? Ya karena waktu pujian itulah saatnya kita menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan khotbah itulah saatnya Tuhan berbicara kepada kita.
Dan Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya dorong sebab itu ketika kita di gereja kita 10 menit menara doa sebelum ibadah dimulai. Pada waktu momen doa penyembahan itu ya ada di tengah-tengah pujian, kita khususkan pada saat mau firman Tuhan diberitakan. Ada satu momen khusus kita bisa menaikkan doa penyembahan. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Supaya di saat itulah kita bisa menerima kuasa kepenuhan Roh Kudus. Bahkan kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh pertama kalinya. Tidak harus secara khusus ya. Kalau secara khusus memang diadakan ikuti. Gitu ya. Memang kita perlu secara khusus kita ikuti. Tapi kalaupun itu doa belum dapat, tidak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudari. Di tengah-tengah ibadah tiap minggu pun, mari kita juga berdoa. Ya, saya ingat begitu ya, opa saya itu cerita pertama kali dapat bahasa roh bagaimana ceritanya. Ceritanya datang pertama kali, doa, di ibadah doa kepenuhan Roh Kudus. Wah, sampai gobios semua keringetan begitu ya. Pas sudah mau berbahasa roh, opa tuh mikir, waduh kok nanti kalau jantungku putus gimana ini, mati ya aku begitu ya, di stop begitu ya. Hari kedua gitu lagi doa sampai keringat gobios. Waduh gimana nanti ini kalau mati, di stop lagi. Tapi yang ketiga terus berpikir, biarinlah, kalaupun sampai mati gak apa-apa, mati dalam kepenuhan Roh Kudus sekalian gitu ya. Wah, doa minta kepenuhan Roh Kudus. Dan itulah kali pertama dapat berbahasa roh, berbahasa lidah. Ayo saya dorong setiap kita bangun dengan serius kehidupan doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bangun doa kita. Biarlah kita boleh menikmati anugerah kuasa Roh Kudus itu. Dan yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana kita perlu mempersiapkan diri kita untuk kita itu boleh bergerak maju bagi kerajaan Allah. Apa yang perlu kita persiapkan supaya banyak orang, banyak jiwa bisa dimenangkan begitu ya bagi kerajaan Allah. Yang kedua adalah kita perlu bangun iman kita. Katakan sama-sama, bangun iman kita. 1, 2, 3. Bangun iman kita. Bangunkan iman kita. Bangunlah terus iman kita. Di ayat yang ke-15 di situ dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Menarik ya, Petrus berdirinya bersama siapa? Saudara-saudara, artinya sesama orang beriman. Jumlahnya berapa? 120 orang banyaknya. Ya, di tengah-tengah 120 orang banyaknya itu, semuanya adalah orang-orang beriman. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus? Petrus berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang siapa? Tentang siapa? Yudas. Yudas Iskariot. Dialah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lihat ya, perhatikan siapa Yudas Iskariot? Dikatakan dialah pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Tapi menariknya apa kontrasnya? Masalahnya adalah dahulu Yudas itu termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Dahulu Yudas itu termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Tapi dia sekarang itu kan dahulu. Sekarang dia justru jadi pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dan bahkan dikatakan Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu apa? Kita tahu dia gantung diri, tapi setelah dia gantung diri dia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah sampai semua isi perutnya tertumpah keluar. Dan ini menunjukkan kutukan keras atas Yudas. Bahkan dikatakan hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Yang artinya beneran ini. Semua saksi mata bisa membuktikan betapa terkutuknya Yudas itu. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Yang artinya apa? Tanah darah. Karena darahnya Yudas dan Iskariot tadi itu. Sebab ada tertulis, wah ini mulai ya mengutip dari kitab Mazmur. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan yang kedua, biarlah jabatannya diambil orang lain. Yang menunjukkan intinya Yudas itu menjadi orang yang terkutuk.
Bapak Ibu Saudara-saudari, ini peringatan keras bagi kita. Hati-hati agar jangan dahulu saja kita rajin ke gereja. Bahkan kita mungkin dahulu tergabung dalam pelayanan. Tetapi ternyata di kemudian hari kita malah mengkhianati Yesus dan bahkan menjadi pemimpin dari orang-orang yang membenci Yesus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan sampai kita dulu awalnya kita datang ke gerejanya rajin. Kita kemudian bahkan rajin pelayanan, jadi koordinator pelayanan, ketua komisi. Bahkan kita sampai yang namanya masuk ke pengurusan, begitu rajin. Tapi ternyata pelan-pelan kita mulai menarik diri. Mulai mundur dari kepengurusan, mulai mundur dari pelayanan. Mulai mundur ya di gereja, datangnya mulai telat-telat. Kemudian lama-lama kita mulai bolong-bolong datang ke gerejanya. Lama-lama terus mulai enggak ke gereja. Lama-lama akhirnya kita jadi orang yang mengkhianati Yesus. Dan lama-lama akhirnya kita jadi orang yang menjadi pemimpin dari orang-orang yang membenci Yesus. Nanti saya mau sedikit sharing tentang ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena ini sungguh ada kejadian kisah nyata yang seperti ini. Ini peringatan keras bagi kita. Perhatikan iman kita, bangun iman kita. Lalu apa kata Petrus? Di Kejadian 1 ayat 21 Petrus melanjutkan, jadi harus ditambahkan kepada kami, penggantinya Yudas, seorang dari siapa? Dari semua murid-murid Yesus yang apa? Yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, dengan para rasul. Ya, cari orang yang senantiasa berkumpul dengan kami, dengan para rasul. Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya itu. Jadi ternyata para rasul pun kemudian mencari penggantinya Yudas, tidak sembarangan. Cari orang yang diperhatikan imannya. Imannya yang benar-benar sungguh-sungguh serius sama Tuhan. Terus ada persekutuan komunitas dari sejak baptisan Yohanes Pembaptis sampai Yesus naik ke surga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pilihlah dengan hati-hati siapa orang-orang di sekitar kita. Yang bahkan menjadi satu tim dengan kita. Perhatikanlah imannya. Apakah dia orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam Yesus atau bukan. Karena kalau yang kita ikuti, yang kita jadikan teman kita, yang kita adopsi nilai-nilainya, kita ikuti nilai-nilainya, ternyata justru orang yang tidak membawa kita kepada Yesus. Sangat mudah untuk membuat kita pun ikut arus gitu ya. Tetapi sekarang kita tahu kita punya tim yang jelas apa? Para rasul gitu ya, pengajaran para rasul, nilai-nilai para rasul. Itu yang kita ambil dulu, yang kita jadikan tim kita dulu. Tapi kan para rasulnya sendiri sudah meninggal semua ya. Kita sekarang perlu perhatikan orang-orang di sekitar kita. Rekan-rekan seiman kita, siapa yang menjadi satu tim dengan kita? Apakah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Yesus dan kita sama-sama bisa saling bertumbuh dalam Yesus? Atau justru yang membuat kita jatuh? Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, pilihlah dengan hati-hati. Dan bahkan kemudian setelah dipilih, mereka sempat mengusulkan begitu ya, kisah 1 ayat 23. Lalu mereka mengusulkan dua orang. Yusuf yang disebut Barsabas, ya, yang pertama, yang bernama juga Justus, dan yang kedua adalah Matias. Jadi ada dua pilihan yang menggantikan Yudas, mau Barsabas atau Matias, begitu ya. Nah, tapi menariknya apa? Mereka nggak lalu pilih lalu sudahlah lempar gitu ya, enggak. Mereka kembali apa? Mereka semua berdoa. Dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Mereka meminta petunjuk Tuhan. Mereka sangat memperhatikan iman itu. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu.
Ya, jadi mereka memang meminta petunjuk Tuhan, memperhatikan iman itu dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab itu dalam segala keputusan kita, pertumbuhan iman kita, perjalanan hidup kita, ada banyak pilihan, ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat. Kalau itu berkaitan dengan orang, siapapun yang menjadi usulan kita, atau itu berkaitan dengan things, dengan sesuatu hal, apapun yang menjadi rencana kita, ingat, bangun iman kita. Berdoa, minta petunjuk Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus yang telah mati menebus kita. Tuhan Yesus yang telah bangkit memberi kita kemenangan. Tuhan Yesus yang naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sekarang pertanyaan adalah, maukah kita juga sebegitu seriusnya dalam mengikut Tuhan Yesus dan dalam bersekutu bersama? Ingat ya, kita lihat tadi Kisah Rasul ini, kita baca tadi dari pasal 1 dari awal itu. Ternyata namanya pertumbuhan iman dengan persekutuan bersama komunitas orang-orang percaya adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dibedakan. Duanya ini seperti mata koin yang menjadi satu. Satu sisi mereka mengikut Tuhan Yesus harus terus bertumbuh, dan yang kedua bersekutu bersama. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke masalah kereta api lagi. Dari awal kita membahas kereta api ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah mau berkata kita naik kereta api, kita akan mau tujuan dari Malang ke Jakarta gitu ya. Malang ke Jakarta, sudah, ayo kita naik sama-sama. Udah naik Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi ternyata ketika belum sampai tujuan ke Jakarta, lalu berhenti, kan namanya perjalanan dari Malang ke Jakarta banyak stasiun ya. Di tengah-tengah satu kota begitu ya, katakan kota apa gitu ya, nggak tahu nih kereta apinya lewat sampai ke Amerika gitu ya. Lalu kemudian kereta apinya sampai Amerika, mau Malang ke Jakarta cuma muter sampai Amerika ya. Terus lihat apa? Stasiunnya bagus banget ya. Stasiun ini bagus banget. Terus memutuskan untuk, sudahlah aku turun di stasiun ini, aku mau tidur di stasiun ini aja, aku enggak mau lanjutkan perjalanan. Lalu dia turun dari kereta api itu, dia turun, dan lalu kereta api itu berangkat menuju ke Jakarta gitu ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, lu bagaimana mungkin gitu ya bisa dia sampai ke Jakarta? Nggak mungkin kan? Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berkata, aku ingin jadi saksi Kristus, supaya hidupku selamat, hidup orang lain juga diselamatkan. Hidupku selamat, teman-temanku juga diselamatkan. Hidupku selamat, keluargaku juga diselamatkan. Tapi ketika kita belum mencapai tujuan itu, kita sudah tidak memperhatikan pertumbuhan iman kita. Ya, kita nggak mau melihat bagaimana kita itu bersekutu bersama dengan komunitas, ya. Kita mulai acuh dan lain sebagainya, kita menarik diri dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan kita itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini ingin saya ceritakan begitu ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya itu kenal satu orang. Dia ini ayahnya adalah seorang pendeta dari gereja yang besar sekali di luar Pulau Jawa ini. Dari luar Pulau Jawa, gerejanya besar sekali. Bahkan ayahnya ini adalah seorang dosen STT begitu ya. Dan anaknya ini dia bahkan sampai jadi ketua majelis. Bayangkan, ketua majelis di gerejanya. Dan anaknya ini sampai masuk STT, sekolah teologi bahkan. Tapi di satu titik, dia akhirnya mulai perlahan-lahan menarik diri. Dia mulai perlahan-lahan berkumpul ya, sudah menarik diri. Lalu kan kalau menarik diri bingung kan, kalau gak ada teman, namanya manusia kan butuh sosialita begitu, butuh lingkungan sosial begitu ya, makhluk sosial kan manusia itu, mulai berkumpul bersama teman-teman yang gak seiman. Terus kemudian mulai dengar doa-doa dari orang-orang yang gak seiman itu. Lama-lama dia akhirnya meninggalkan Tuhan.
Dan tragisnya apa? Dia sudah menikah, dia punya anak, dia tinggal di Malang sini. Dan kemudian karena dia, istrinya dan anaknya gak mau ikut meninggalkan Tuhan Yesus, yang dia lakukan apa? Dia usir istri dan anaknya. Kamu pulang kembali ke rumah papa mamamu. Kamu pulanglah balik ke rumah orang tuamu. Di luar pulau juga itu. Ya, karena aku mau meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan apa yang terjadi? Orang-orang gerejanya pun semua syok. Ayahnya pun yang seorang gembala, seorang dosen STT, rektor STT, syok. Mahasiswa-mahasiswanya pun STT itu syok. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ingat begitu ya, di tahun lalu ada yang pernah melayani kita di sini itu yang berkhotbah itu buta gitu ya, yang berkhotbah itu buta, enggak bisa melihat apa-apa, lalu sempat dia main keyboard di sini gitu ya, main keyboard begitu, lalu istrinya yang nyanyi. Nah, istrinya itu lulusan dari STT yang rektornya itu papanya ini begitu ya. Dan istri sampai bilang, wah memang waktu itu kita semua benar-benar syok berat. Dia ketua majelis, dia itu bahkan sampai masuk STT yang sangat bagus di Indonesia. Terkenal lah begitu ya. Ternyata dia memutuskan untuk menarik diri dan meninggalkan Tuhan. Sebab itu saya mau katakan hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan kerohanian kita. Jangan sampai kita dahulu ya, sampai dahulu. Suatu ketika ini maksudnya ya, suatu ketika kita sampai kepada satu titik. Oh iya, dahulu aku rajin ke gereja. Dahulu aku rajin pelayanan. Dahulu aku sampai jadi pengurus di gereja. Dahulu aku jadi ketua-ketua macam-macam. Tapi mulai perlahan-lahan aku mundur dari kepengurusan. Mulai perlahan-lahan aku mundur dari pelayanan. Pelan-pelan aku mundur dari persekutuan-persekutuan yang ada. Jam-jam ibadah datangnya mulai telat-telat. Nanti lama-lama mulai bolong-bolong. Lama-lama butuh yang namanya makhluk sosial, butuh ini ya, butuh komunitas, lalu cari yang lain. Lama-lama meninggalkan Yesus. Dan tahu teman saya ini, akhirnya yang terjadi apa? Dia sekarang malah bikin podcast di mana-mana yang menjelek-jelekkan Yesus, menjelek-jelekkan kekristenan, menjelek-jelekkan Alkitab, dan lain sebagainya. Dia malah jadi pemimpin dari orang-orang yang membenci Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, bangun iman kita dengan serius. Ya, bangun iman kita dengan serius. Pemusik pemuji boleh maju. Ini yang kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa maju terus bagi kerajaan surga, bagi kerajaan Allah. Bagaimana supaya kita bisa menjangkau teman-teman kita, keluarga kita yang belum kenal Yesus, supaya mereka pun boleh menikmati, mewarisi kerajaan surga itu. Dua hal yang kita pelajari hari ini. Bangun doa kita. Khususnya ini berhubungan dengan supaya kita bisa menikmati yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita bisa menerima kuasa Tuhan. Supaya kita bisa, yang sudah kita pelajari hari Kamis kemarin, kita bisa menginjil dengan kuasa. Menunjukkan bukti-bukti memang bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dan yang kedua, bangun iman kita. Supaya kita bukan dahulu ya begitu rajin di gereja beribadah. Tetapi sekarang malah mundur dan malah jadi pemimpin dari orang-orang yang mengkhianati Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mau sungguh-sungguh bangun doa kita, bangun iman kita, untuk kita boleh maju bagi kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Karena Engkau yang mati di atas salib menebus kami manusia berdosa. Engkau yang telah bangkit, beri kami kejaminan kemenangan atas kuasa kutuk, kuasa dosa, kuasa kegelapan iblis. Bahkan Engkau yang telah naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi kami.
Dan Kau yang telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, menyertai kami, memberi kami kuasa untuk kami boleh maju terus bagi kerajaan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami main-main dengan Engkau. Ampuni kami kalau ternyata hati kami tidak serius di hadapan Tuhan. Ampuni kami bahkan kalau mungkin pelayanan kami kelihatannya kami aktif pelayanan, ibadah kami kelihatannya kami aktif datang ibadah. Tetapi sesungguhnya dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap ibadah kami tidak ketemu dengan Tuhan. Kami enggak menikmati hadirat Tuhan. Kami tidak membangun doa kami tidak membangun iman kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah hati kami diperbaharui oleh kasih Tuhan, dijamah oleh kasih Tuhan, dilembutkan oleh kasih Tuhan, dibentuk oleh kasih Tuhan, dilawat oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari semua sudah mendapatkan roti dan anggur untuk kita bersekutu bersama dalam tubuh dan darah Kristus? Jika ada yang belum, mungkin minta tolong Asyir boleh membantu untuk membagikan roti dan anggur. Mari kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Yesus. Aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan
mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari bersama-sama kita akan membaca pengakuan iman GBI. Saya akan membacakannya kepada kita semua, satu poin. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengikutinya, membaca bersama-sama mengikuti saya ya. Mari, yang pertama, pengakuan iman GBI versi ringkas yang pertama. Alkitab adalah firman Allah. 1. Alkitab adalah firman Allah. Kedua, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. 2. Allah yang Tusa itu adalah Tritunggal adanya. 3. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 3. Yesus yang lahir, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 4. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 5. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 6. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. 7. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. 7. Tuhan Yesus datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Mari bersama-sama kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas tangan kita, di atas kepala kita, sebagai tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi setiap kami, Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan tubuh-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita tinggi-tinggi sebagai tanda kita menghormati darah Kristus Yesus Tuhan. Bukankah darah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita menyembah Tuhan. Mari kita berangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi menyembah Tuhan. Bagi setiap kita yang telah dikaruniai berbahasa roh, mari kita menyembah dalam bahasa roh. Bagi kita yang belum dikaruniai berbahasa roh, mari kita berdoa, minta, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Minta karunia itu kepada Tuhan. Kita dalam
mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami Tuhan Yesus. Amin Yesus. Bahkan kami mengucap syukur untuk janji-Mu bahwa Engkau yang akan membaptis kami dengan Roh Kudus. Sebab itu secara khusus Tuhan, di tengah-tengah 10 hari peringatan dari kenaikan-Mu sampai minggu depan Pentakosta Tuhan, biarlah kami boleh mengambil waktu-waktu untuk kami berdoa setiap harinya dengan tekun, untuk kami boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Bahkan ketika kami datang ibadah menara doa hari Rabu esok, bahkan minggu depan ketika kami memperingati Pentakosta, kami boleh mengambil waktu kesempatan untuk kami berdoa kepenuhan Roh Kudus, supaya setiap kami jemaat-Mu Tuhan dipenuhi dengan kuasa, kami menerima kuasa karena Roh Kudus turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin bangkit, kami ingin maju, kami ingin memperhatikan kehidupan doa kami ingin memperhatikan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan saat ini Tuhan, ketika kami akan memberikan persembahan juga, Tuhan mau kuduskan, sucikan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Bahkan di awal minggu pertama ini Tuhan, bagi setiap kami yang akan juga mempersembahkan persepuluhan untuk rumah-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah sungguh Tuhan kami memberi bukan karena supaya kami diberkati, tetapi kami memberi karena kami telah diberkati. Dan sungguh Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan kami, persepuluhan kami sebagai wakil hidup kami, bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan kita semua, sama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujikan pujian, berbahagialah orang yang hidupnya dekat Tuhan, yang hidupnya takut kepada Tuhan. Roh Kudus memberi kita kekuatan. Orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, besok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Silakan berdiri. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya, mukjizat-Nya, anugerah-Nya secara luar biasa. Kita akan tutup ibadah ini dalam doa. Haleluya. Siapa yang terberkati oleh ibadah hari ini, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin ya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, pastikan minggu depan kita akan datang ya, baik menara doa maupun juga ibadah Pentakosta. Minggu depan kita akan ambil waktu secara khusus untuk kita akan menaikkan doa kepenuhan Roh Kudus sama-sama ya. Dan sama-sama mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita menengadahkan wajah kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu, yang akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mukjizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan berkat-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Puji Tuhan.